ingin mempresentasikan tentang rangkuman konsep peta dan atlas. Yang pertama di sini ada definisi peta. Menurut International Geographic Association, peta itu gambaran atau representasi menurut pemahaman yang abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang dasar dan diperkecil atau diskalakan. Lalu ada fungsi peta sendiri, itu fungsinya diantaranya itu untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi dan menggambarkan bentuk dan keseluruhan sebagai gejala di permukaan bumi serta menggambarkan kondisi fisik dan kondisi sosial suatu wilayah. Selanjutnya ada jenis-jenis peta. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada peta berdasarkan isinya. Di sini ada 2, yaitu ada peta umum dan peta tematik. Peta umum sendiri itu peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum, misalnya kayak sungai, gunung, laut atau danau gitu yang penampakan sosial budayanya. Dan contoh lainnya kayak penampakan sosial budayanya itu misal jalan raya, jalan kereta api, permukiman, kota, dan lainnya. Lalu ada peta tematik, adalah peta yang terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Contohnya itu kayak peta penyebaran penduduk atau tingkat penghasilan menurut negara, provinsi, atau kabupaten. Lalu untuk yang kedua, peta berdasarkan skala. Skala peta ini adalah perbandingan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Berdasarkan skalanya, peta dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, dan peta skala kecil. Terus yang ketiga, ini ada jenis peta berdasarkan tujuannya. Ada 8, yaitu peta pendidikan. Ini contohnya kayak peta lokasi sekolah. Terus peta ilmu pengetahuan ini kayak peta arah angin, peta penduduk. Terus peta informasi, contohnya seperti peta pusat perbelanjaan. Lalu peta turis itu seperti peta museum, peta rute bus. Terus peta navigasi, ini contohnya peta penerbangan dan peta pelayaran. Terus peta aplikasi itu seperti peta penggunaan tanah. Terus ada peta curah hujan juga. Dan yang terakhir ada peta perencanaan. Ini seperti peta jalur hijau, peta perumahan, dan peta pertambangan. Selanjutnya ada komponen-komponen peta. Yang pertama itu ada judul peta. Judul peta ini biasanya diletakkan di bagian tengah atas, tapi judul peta dapat juga diletakkan di bagian lain dari peta, asalkan tidak mengganggu penampakan dari keseluruhan peta. Lalu ada skala peta. Skala peta ini adalah perbandingan antara 2 titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan satuan ukuran yang sama. Jadi pembilang yang terletak di bagian atas pecahan merupakan satuan unit peta dan penyebut yang terletak di bagian bawah pecahan itu merupakan angka dalam unit yang sama yang menunjukkan jarak yang sebenarnya di bumi. Lalu ada komponen yang ketiga itu legenda atau keterangan. Jadi legenda itu adalah penjelasan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Gunanya itu agar pembaca dapat dengan mudah memahami. Contohnya itu kayak simbol-simbol
Tanda arah pada peta ini juga bisa berbentuk tanda panah yang menuju ke arah utara. Di sini diletakkan di bagian mana saja dari peta asalkan tidak mengganggu penampakan peta. Yang kelima ini ada simbol dan warna. Simbol peta itu biasanya gunanya itu agar informasi yang disampaikan tidak membingungkan. Itu simbol-simbol dalam peta juga harus memenuhi syarat seperti sederhana, mudah dimengerti, dan bersifat umum, sehingga dapat menginformasikan hal-hal yang digambarkan dengan tepat. Terus untuk warna sendiri gunanya itu untuk 3 hal, yaitu untuk membedakan, untuk menunjukkan tingkatan kualitas maupun kuantitas, dan untuk keindahan. Dalam menyatakan perbedaan digunakan bermacam warna atau pola, misalnya seperti laut itu menggunakan warna biru, terus perkampungan warna hitam, dan sawah itu warna kuning dan sebagainya. Lalu juga ada komponen yang keenam, yaitu sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber ini tuh untuk memberikan kepastian kepada pembaca peta bahwa data dan informasi yang disajikan dalam peta tersebut itu benar-benar akurat dan bukan data fiktif atau hasil terpaan. Terus untuk insert dan indeks peta, yang ketujuh ini tuh merupakan peta yang diperbesar dari bagian merah bumi. Jadi contohnya mau memetakan Pulau Jawa, Pulau Jawa itu merupakan bagian dari kepulauan Indonesia yang di-insert. Terus yang ke-8 ini grid. Tujuan grid ini tuh untuk memudahkan penunjukan lembar peta dan untuk memudahkan penunjuk letak sebuah titik di atas lembar peta. Yang ke-9 itu ada nomor peta. Penomoran peta ini penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan seluruh lembar peta terangkai dalam satu bagian nomor ini. Terus sumber keterangan, sumber atau keterangan wilayah peta ini ditekankan pada pemberian identitas peta yang meliputi penyusunan peta, percetakan, sistem proyeksi peta, penyimpangan deklinasi magnetik, tanggal atau tahun pengambilan peta. Terus elevasi itu ketinggian sebuah titik atas muka bumi dari permukaan laut. Yang terakhir itu koordinat. Koordinat ini dipakai koordinat ini tuh adalah koordinat geografis yang sungguhnya itu digunakan untuk garis bujur yang tegak lurus dengan garis khatulistiwa dan garis lintang yang sejajar dengan garis terus lanjut. Ada pembuatan peta. Dalam pembuatan peta ini ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan, yaitu dari langkah-langkahnya sendiri. Yang pertama dapat menentukan daerah yang akan ditetapkan. Terus membuat peta dasar, yaitu peta yang belum diberi simbol. Terus mencari dan mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan. Terus membuat simbol-simbol yang mewakili data dan menempatkan simbol pada peta dasar. Yang kelima membuat legenda atau keterangan. Yang keenam melengkapi peta dengan tulisan secara baik dan benar. Terus yang kedua itu tata cara penulisan pada peta itu. Untuk membuat tulisan pada peta ada kesepakatan di antara para ahli kartografer, yaitu yang pertama untuk nama geografis itu ditulis dengan bahasa dan istilah yang digunakan penduduk setempat, seperti contohnya itu sungai, misal ditulis si geografis.
memperbesar. Yang pertama ada memperbesar grid atau sistem fotometer. Langkah-langkahnya itu bisa dilakukan dengan dua grid pada peta yang akan diperbesar dan dua grid yang lebih besar dari kertas yang akan digunakan untuk menggambar peta baru. Pembesarannya itu harus sesuai dengan rencana pembesarannya dan memindahkan garis peta sesuai dengan peta dasar ke peta yang baru. Mengubah skala sesuai dengan rencana pembesaran. Dan yang kedua menggunakan alat pantograf. Pantograf itu alat untuk memperbesar dan memperkecil peta. Selanjutnya ada definisi atlas. Atlas itu kumpulan peta yang telah dikumpulkan. Atlas itu memuat beberapa jenis peta, baik peta umum dan peta khusus. Yang perbedaannya itu pada penyajian. Lagi campuran gitu mas kayak Lalu ada unsur-unsur atlas. Ini ada 5 unsur-unsur. Yang pertama judul atlas. Ini tuh mencerminkan isi atlas. Misalnya atlas dunia, di dalamnya itu berarti menyajikan semua informasi geografis negara-negara di seluruh dunia. Lalu ada daftar isi. Terdapat daftar seluruh judul peta yang disajikan dalam atlas. Yang ketiga ada petunjuk penggunaan atlas. Terdapat petunjuk yang berhubungan dengan pengorganisasian peta, cara menyajikan peta, simbol-simbol peta, dan keterangan legenda, skala peta, dan tata cara penamaan objek pada peta. Lalu yang keempat ada isinya. Isinya itu terdiri dari sejumlah peta, baik peta umum maupun peta khusus. Terus indeks. Dalam halaman ini tuh ditemukan nama-nama seluruh tempat dan penampakan geografis yang terdapat pada halaman peta yang ditulis dengan urutan berdasarkan abjad lengkap dengan nama negara, koordinat grid, dan astronomisnya. Terus ada macam-macam atlas, itu ada 3. Atlas dunia itu atlas yang memuat keadaan geografi permukaan bumi yang meliputi benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, Antartika, serta batas-batas udaranya. Yang kedua itu ada atlas regional. Atlas ini memuat sebagian permukaan bumi, baik berupa kesatuan negara maupun benua. Lalu yang terakhir atlas nasional, yaitu atlas yang dibuat secara nasional mengenai suatu negara tertentu yang isinya berorientasi pada data, gambar, pulau, dan wilayah negara penguasanya. Yang terakhir ini untuk kesimpulan dari peta dan atlas. Tadi peta dan atlas itu merupakan sarana penting dalam memahami permukaan bumi beserta fenomena yang ada di dalam bumi, yaitu gambaran permukaan bumi yang terkecil dengan skala tertentu untuk mengatasi kondisi fisik maupun sosial, dan peta juga memiliki berbagai jenis fungsi serta penggunaan yang pentingnya. Sementara itu, atlas merupakan kumpulan peta dalam bentuk buku yang berisi peta umum maupun khusus dengan cakupan wilayah luas dan skala kecilnya. Baik peta maupun atlas berperan penting dalam penyajian informasi geografi secara akurat, sistematis, dan mudah dipahami untuk keperluan pendidikan, penelitian, maupun perencanaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ini contoh dari peta sendiri. Yang sini tuh ada peta Indonesia dan peta apa namanya dunia. Kalau peta tuh hanya mencakup kayak negara-negara dan pulau saja, sedangkan kalau atlas itu tentunya
mencakup benuanya juga dan peta di tiap negaranya. Kenalkan, nama aku Arisa dengan NIM 2305392. Izin tanya, bagaimana caranya mencantumkan sumber yang berasal dari peta atau atlas dalam penulisan karya tulis ilmiah? Terima kasih. Aku izin menjawab pertanyaan dari Anissa. Tadi pertanyaan itu bagaimana cara mencantumkan sumber yang berasal dari peta atau atlas dalam daftar pustaka karya tulis ilmiah. Jadi ini tuh harus dilihat dulu dari kamunya mengambil sumber dari tergantung dari asal sumbernya itu. Jadi miliknya dari buku atlas kah, peta cetak atau peta online. Contohnya itu misal kalau dapat dari atlas bisa dicantumin kayak penulisnya, terus tahun, judul atlasnya, kota dan penerbitnya. Tapi kalau misalnya dari peta cetak itu sama, cuma tinggal ditambahin skala sama keterangan petanya. Jadi ditulis sesuai sumber peta atau atlas secara lengkap biar pembacanya itu tahu asal dan jenis sumbernya tersebut. Yang atas itu bisa kayak dicantumin, misal sumber bukunya itu dari cantumin penulisnya, tahun, judul atau atlasnya.